di lokasi KC Haris Tunjuktan yang berlokasi di Jalan Aibtu Al-Wahab, Lorong Duba, Kelurahan Kentang, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dan seperti apa kegiatan kita pada hari ini ya? Stay tune terus di video kita. Sekarang Nabila sudah bersama owner langsung dari KC Haris Tenun Jumputan ya Mas Habibi ya. Dan KC Haris Tenun Jumputan ini merupakan tenun jumputan terlegend juga di Kota Palembang. Baik, sebelum kita tanya-tanya langsung nanti sedikit ada pertanyaan dari kita akan melihat-lihat terlebih dahulu nih, mengintip-ngintip produk-produk dari KC Haris Tenun Jumputan. Apakah perusahaan memiliki hubungan kerjasama dengan pihak lain seperti rekanan dan pemasok yang dapat mendukung kegiatan bisnis di KC Haris ini? Terus mereka dalam pemasok itu mereka memberi dukungannya dalam bentuk apa nih Mas? Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu, KC Haris itu adalah salah satu pengrajin atau UKM yang bergerak di bidang produksi kain tenun dan jumputan. Tentunya kami produk hulu sampai hilir itu bekerja sama dengan semua kalangan. Baik itu kalau kami di sini bidang produksi, kami punya agen. Di situ mereka yang mendistribusikan produk-produk kami baik untuk wilayah Palembang atau wilayah Sumatera Selatan atau nasional. Kemudian ada pihak yang membantu kami dalam bentuk permodalan, baik itu BUMN. Dalam hal ini kami bermitra dengan PT Pusri. Kami dibantu permodalan melalui TJSL. TJSL itu tanggung jawab sosial lingkungan. Kami diberi modal, kemudian modal itu kami gunakan untuk membeli bahan baku yang nantinya bahan baku itu diolah menjadi produk-produk seperti yang Mbak atau kalian lihat di KC Haris Tenun Jumputan ini. Kemudian juga ada rekanan kami dari pihak institusi seperti Dinas Perindustrian, kemudian Dinas Pariwisata. Mereka membantu mempromosikan melalui pameran atau event-event baik di wilayah Palembang, Sumatera Selatan atau di nasional. Kalau dari Dinas Perindustrian kami juga alhamdulillah dibantu dalam bentuk mesin ATBM. Tahun 2017 kami mendapat bantuan mesin ATBM dan di 2020 kami juga mendapat tambahan bantuan mesin ATBM yang dimana di situ sangat membantu proses produksi yang tadinya kuantitasnya misalnya hanya berapa meter per minggu, karena ada bantuan mesin itu kami bisa menambah kuantitas produksinya. Ini Mas, tadi kan dengan adanya kerjasama dengan PT Pusri yang juga pemasok nih, kira-kira ada KC Haris ini bisa nggak untuk hasil produksinya itu diekspor ke luar negeri nih? Kalau peluang produk tenun dan jumputan kami, alhamdulillah tahun 2022 kemarin di bulan 9 itu kami diikut sertakan pada festival Tongtong yang di Den Haag, Belanda. Itu salah satu bentuk promosi dari PT Pusri kepada mitra binaan, membantu produk-produk kami masuk ke ranah ekspor, terutama di kemarin itu kalau nggak salah di Den Haag. Kemudian kami juga produknya kemarin dibawa ke Bali dalam event G20 ya. Di bulan itu, di situ mereka delegasi dari luar negeri juga kan melihat produk-produk kita, kemudian potensi produk kita akan dibawa keluar. Kemudian kami juga pernah ikut serta produknya itu dibawa ke kegiatan internasional lainnya seperti New York Fashion Week, kemudian di Singapura. Jadi untuk potensi ekspor atau peluang ekspor itu sangat besar.
Hanya saja kami di sini produknya, karena produknya handmade atau dibuat secara tradisional dan dibuat dari tangan ke tangan, maka kapasitasnya tidak banyak seperti ketika produk-produk itu harus diekspor. Itu kan biasanya membutuhkan kapasitas yang sangat besar, dengan jumlah yang dengan banyak. tonase atau jumlah yang sangat banyak. Maka kami kelas ekspornya masih personal atau user ke user. Misalnya Jadi- kalau ada orang yang pesen nih dari luar negeri, bisa ditangani. Untuk saat ini masih ke B2C, lebih ke customer. Kalau bisnis to bisnis, karena produk kita limit atau terbatas dengan jumlah yang sangat-sangat tidak mencukupi untuk kuantitas ekspor besar, maka kami hanya melayani yang customer ke customer gitu. Oke, baik. Oke Mas, selanjutnya ini bahan bakunya apa aja yang diperluin dalam pengelolaan usaha ini? Untuk bahan bakunya yang jelas, yang pertama karena kita di sini ada 2 produk unggulan yang tentunya khas Sumatera Selatan atau Palembang. Yang pertama ada tenun. Kalau tenun itu bahan bakunya yang pertama benang. Benang itu ada benang sutra, ada benang katun yang didatangkan dari impor. Yang katun itu kami biasanya pakai katun India. Kalau yang sutra spansil dari Cina. Kemudian ada yang lokalnya juga dari Bandung, Majalaya. Kemudian untuk pewarnaannya, kita masih untuk tenun itu masih 99% pakai sintetis atau zat warna kimia. Kami datangkan atau kami beli biasanya di Pekalongan atau dari Cirebon. Kemudian untuk jumputan, itu kalau jumputan itu kan dari bahan baku yang sudah ada. Itu biasanya ada pemasok-pemasok yang dari wilayah Palembang. Tapi kami juga ngambil juga untuk bahan baku jumputan dari Pekalongan. Kemudian untuk bahan baku penunjang lainnya itu juga sama, kami datangkan atau kami dapatkan dari pemasok-pemasok yang ada di wilayah Palembang. Jadi untuk bahan baku kami masih bergantung terhadap pemasok. Makanya ada event-event atau waktu-waktu tertentu di mana bahan baku itu biasanya mengalami kekosongan. Biasanya di 1 atau 2 bulan sebelum tahun baru itu biasanya ada kekosongan bahan baku. Karena produk bahan bakunya impor dengan alasan ya bea cukai dan lain sebagainya. Atau bisa jadi kalau di prinsip ekonomi mungkin produk itu ditimbun kemudian nanti di awal tahun bisa harganya lebih tinggi. Jadi 2 kemungkinan itu, antara ditahannya produk di bea cukai, bahan baku di bea cukai, atau akan ada kenaikan bahan baku setelah tahun baru. Biasanya itu. Oke, menurut Mas sendiri nih, lokasi usaha ini apakah udah termasuk lokasi tempat yang strategis? Kalau kami sebenarnya dikatakan strategis tidak juga, karena khususnya di KC Haris ya, karena KC Haris masuk ke gang. Tapi kalau untuk keseluruhan Tuan Kentang, kami diuntungkan sebagai sentra industri. Jadi Tuan Kentang adalah salah satu sentra industri kain tenun blongsong atau blongket dan jumputan, di mana orang-orang wilayah Palembang dan sekitar Sumatera Selatan itu sudah mengetahui kalau Sumatera Selatan itu memiliki kampung di mana mayoritas warga atau masyarakatnya memproduksi kain tenun dan jumputan. Jadi strategisnya kita itu brandingnya dapatnya di wilayah Tuan Kentang sebagai sentra industri. Kalau KC Harisnya sendiri, kalau secara bisnis kita nggak punya parkiran dan alhamdulillah, tapi masih ada tamu yang keluar masuk untuk melihat atau membeli produk-produk di galeri atau butik KC Haris. Baik teman-teman semuanya, kita sudah mendengar jawaban dari Mas Habibi yang sangat jelas, lengkap, dan kompeten ya untuk usahanya KC Haris Jumputan. Baik, kita nih udah nggak sabar nih Kak, mau melihat proses produksi dari KC Haris Jumputan. Langsung saja kita akan melihat bagaimana proses produksinya. Oke.
Nah, menurut Mas, bagaimana sih mengenai persaingan yang terjadi dalam industri saat ini dan juga pengaruhnya bagi perusahaan itu apa? Kalau untuk kami di bidang kriya atau wasta, tentu semua usaha pasti memiliki persaingan, memiliki kompetitor. Tapi di mana kompetitor itu bisa kita jadikan sebagai tolak ukur inovasi, kemudian bagaimana cara kita memajukan produk dan usaha kita. Kalau di Tuan Kentang yang saya sampaikan tadi sebagai sentra industri kain tenun dan jemputan, itu tentunya beragam produk yang dihasilkan dari setiap industri dengan harga yang berbeda-beda. Kalau kita sebut namanya persaingan harga. Sebenarnya persaingan harga itu tidak berlaku bagi kami karena ada kualitas, ada harga. Sama halnya seperti Palembang punya kuliner yang sangat legend, yaitu pempek. Ada yang harga 1.000, 2.000 dan seterusnya. Itu kan dilihat dari bahan baku. Ketika harganya 1.000 dengan rasa yang seperti itu, harga 2.000 dengan rasa yang seperti itu, dan seterusnya. Kita juga di dunia kriya atau wastra sama. Zat warna yang digunakan, bahan baku yang digunakan, tingkat kerapihan, tingkat proses itu menentukan harga jual. Untuk strategi atau keunggulan yang kita kita terapkan di sini, yang pertama kita mempertahankan proses produksi dengan sistem tradisional seperti kain tenun yang masih diproduksi dengan menggunakan mesin ATBM, kemudian dari benang sampai dengan menjadi kain, tahapan-tahapan dari benang sampai dengan menjadi kain kita pertahankan dengan proses tradisional. Baik teman-teman, jadi kita udah lihat dari proses produksi hingga hasil produksi dari KC Haris ini. Untuk Mas Habibi, kami makasih ya Mas selaku owner dari KC Haris. Dan buat kalian teman-teman juga yang ingin cari tenun maupun jemputan bisa ke KC Haris. Bye bye.